Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Adi Nur Cahyo dengan NIM 2019-51022 dan saya dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendokumentasikan hasil pekerjaan UAS saya dengan mata kuliah statistika dan probabilitas. Langsung saja. Ini adalah soal pertama, yaitu kita menentukan sebuah judul penelitian, hipotesis, persamaan regresi, nilai prediksi, koefisien, kesalahan baku, dan sampai nomor 10 ini. Dan ini adalah data-datanya nanti. Selanjutnya kita lihat soal kedua. Ini adalah soal nomor 2, yaitu kita mencari menghitung prediksi rata-rata pesanan barang per bulan pada tahun 2021. Nah, langsung saja kita lihat pembahasan dari pekerjaan saya. Nah, ini untuk soal yang nomor pertama. Untuk judul penelitiannya adalah sebuah perusahaan melakukan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui taksiran penjualan produk berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk hipotesisnya, terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap taksiran penjualan produk atau penjualan barang. Untuk persamaan regresinya, kita harus mencari nilai X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, pada datanya kita sudah disediakan data X dan Y. Untuk mencari nilai X, Y, kita tinggal mengalihkan antara record pertama dan record kedua, dan hasilnya di sini. Untuk nilai X kuadrat, kita tinggal mengkuadratkan record pertama pada kolom X. Nah, seperti ini. Untuk Y kuadrat sama, kita tinggal mengkuadratkan record pertama pada kolom Y. Dan selanjutnya mengikuti seperti yang tadi. Nah, ini adalah hasil persamaan regresi dengan rumus sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Ini tadi ada N-nya. N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Dan hasilnya ini kita tinggal menyesuaikan dengan hasil sigmanya. Dan untuk hasil sigma X Y adalah 288,380 dan nilai N-nya adalah jumlah kolom atau datanya, yaitu ada 34. Dan hasil untuk yang B adalah 1,287. Untuk nilai A, XY dikurangi B, sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N. N-nya sama seperti tadi, yaitu jumlah datanya ada 34, sedangkan sigma Y itu hasilnya 5485, yaitu ini tadi seperti yang sudah kita jumlah. Untuk sigma X yaitu jumlahnya 1782 dan nilai B-nya adalah 1,287, yaitu ini. Jadi hasil regresi linearnya yaitu 93,850 tambah 1,287X. Untuk mencari nilai prediksi, kita tinggal mengalihkan per record pada kolom X. Seperti contohnya 93,80 tambah 1,287 dikali 54 dan hasilnya 163,35. Kita tinggal mengalikan hasil regresi tadi dengan per kolom pada kolom X. Maksudnya per record pada kolom X. Ini lanjutannya. Setelah itu, ini adalah
hasil prediksinya, yaitu kita mencari y pred, y dikurangi pred kuadrat, y dikurangi y rata-rata kuadrat. Nah, untuk mencari y pred yaitu kita tinggal melihat hasilnya tadi yang sudah kita hitung per record pada kolom X. Setelah itu kita masukkan pada y prediksi. Untuk mencari y kurangi prediksi kuadrat, kita tinggal menghitung antara kolom y dengan kolom y prediksi. Setelah itu kita kuadratkan. Untuk agar lebih jelas, kalian bisa menghitungnya dengan menggunakan kalkulator. Untuk y dikurangi y rata-rata, kita mencarinya yaitu dengan cara jumlah X kita bagikan dengan jumlah datanya. Pada tabel ini terdapat 34 tabel. Setelah itu kita kurangkan pada per record pada kolom X. Setelah itu kita kuadratkan dan nanti akan ketemu nilai y rata-rata. Kalian bisa menjumlahnya dengan menggunakan kalkulator. Ini tabel yang selanjutnya dari tabel 19 sampai 34, dan ini adalah jumlahnya. Setelah itu untuk koefisien determinasi dengan rumus R kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma y kurangi y kuadrat dibagi sigma y kurangi y kuadrat. Ini kalian tinggal melihat datanya, hasil perhitungan tadi. Untuk sigma y kurangi y prediksi, hasilnya adalah ini. Sebentar. Ya, benar, untuk sigma y prediksi per kuadrat hasilnya adalah ini. Untuk sigma y dikurangi rata-rata per kuadrat hasilnya adalah ini. Ini adalah hasil R2-nya atau koefisien determinasi. Setelah itu kita mencari koefisien determinasi ajus. R ajus sama dengan R kuadrat dikurangi pi sama dengan 1 R kuadrat. N kurangi P kurangi 1. Ini hasil perhitungannya untuk koefisien ajus dengan hasil 0,461. Setelah itu kita mencari kesalahan baku estimasi. Digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Dan ini hasil perhitungannya. Sama seperti tadi, kita tinggal memasukkan jumlah-jumlah tadi pada tabel yang sudah kita hitung. Dan untuk hasil kesalahan baku estimasinya adalah 6,302. Dan ini hasil perhitungan pada standar error koefisien regresi, digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Dengan rumus SB sama dengan SE per sigma X kuadrat. Sebentar. Sigma X dikuadratkan dibagi N. Dan tinggal memasukkan tadi hasil perhitungannya. Untuk nilai standar error koefisien regresi hasilnya 0,238. Setelah itu kita mencari nilai uji F. Nilai uji F yaitu digunakan untuk ketepatan model. Apakah nilai frekuensi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya? Nah, HO diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. H1 diterima jika F hitung kurang dari F tabel. Nah, ini F sama dengan R dengan rumus untuk mencari nilai uji F. F sama dengan R kuadrat dibagi K kurangi 1. 1 kurangi R kuadrat dibagi N kurangi K. Nah, ini hasil perhitungannya. 1
setelah kita mencari ini, kita harus mencocokkan dengan rumus F-tabel atau data F-tabel. Dengan cara untuk mencarinya, dengan cara 5% K kurangi 1 N kurangi K sama dengan 0,05 banding 1,32. Nah, setelah ini kalian tinggal menyamakan dengan F-tabel dan mencari titiknya, dan hasilnya ketemu 4,15. Karena F hitung 29,22 hasilnya ini dari F-tabel, maka ketemunya 4,15, dan itu dicari menurut titik di F-tabelnya. Dan maka persamaan regresinya dinyatakan baik atau good of fit. Untuk nilai uji, H0 diterima jika T hitung θ lebih besar dari T tabel. H1 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Kebalik. H0 diterima jika T hitung benar ya, lebih besar dari tabel, sedangkan H1 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Dan sebentar, ini hasil perhitungannya. Dan untuk rumus T hitung atau uji T yaitu BC dibagi SBC. Tinggal kalian memasukkan tadi hasil perhitungan yang pertama, dan hasilnya 5,406. Selanjutnya untuk ini kita juga mencari tabel hitung. Sama seperti F-tabel tadi, kita mencari titiknya. Setelah itu karena T hitung 5,406 dari T tabel, maka T tabelnya yaitu 2,039. Maka H1 diterima ada pengaruh taksiran penjualan produk terhadap kualitas pelayanan. Jadi kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh yang tinggi pada taksiran penjualan produk terhadap tingkat kualitas pelayanan. Sedangkan implikasinya, sebaiknya setiap perusahaan harus lebih meningkatkan kualitas pelanggan agar taksiran penjualan produk meningkat. Dan ini adalah untuk soal yang B. Untuk mengetahui persamaan tren pada rata-rata pesanan barang, kita mencari datanya terlebih dahulu, yaitu dengan X kuadrat dan XY. Nilai X kita cari nilai tengahnya. Karena ini nilai tengahnya 22,69, ini kita mulai dengan 0 dan ke atas kita negatif dan urut datanya, negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Untuk yang ke bawah kita urutkan sama seperti yang atas, namun untuk ke bawah hasilnya positif. Nilai X kuadrat didapat dari min 3 dikuadratkan, sama mengikuti ke bawahnya. Nilai XY kita mengkalikan dari kolom X dengan Y, kita kalikan per record. Setelah itu kita jumlah dan mendapat hasilnya sekian. Setelah itu kita mencari nilai A. Nilai A yaitu sigma Y dibagi dibagi N. N yaitu jumlah datanya. Jumlah datanya terdapat 7, sedangkan jumlah sigma Y yaitu 169,85. Dan hasilnya 24,26, sama mencari nilai B seperti itu. Dan hasilnya 1,08. Dengan demikian, persamaan tren yang diperoleh dapat ditulis sebagai berikut seperti ini. Nah, setelah itu kita juga bisa mengetahui rata-rata pesanan barang tahun-tahun sebelumnya dan tahun selanjutnya. Seperti ini hasil perhitungannya. Karena di soal ditanyakan yaitu prediksi rata-rata pesanan barang per bulan pada tahun 2021, jadi nilainya adalah 4. Jadi Y sama dengan 24,26 tambah 1,08 dikali X.
Y sama dengan 24,26 plus atau ditambah 1,08 dikali 4. Jadi hasilnya 28,58. Artinya prediksi rata-rata pesanan barang per bulan pada tahun 2021 selanjutnya adalah 28,58 dalam jutaan atau rupiah. Atau bisa dibilang 28,58 dibagi 12 per bulannya yaitu 2,38. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan di saat menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.